Lampu operasi akhirnya padam. Keheningan di koridor rumah sakit terasa begitu pekat hingga suara detak jantung pun seolah bisa terdengar. Pintu geser terbuka, dan seorang perawat keluar dengan tergesa-gesa membawa sebuah inkubator transparan. Di dalamnya, sesosok manusia mungil yang tampak sangat rapuh, berwarna kemerahan dan dipenuhi kabel-kabel halus, sedang berjuang untuk satu hirupan napas. Adrian berdiri dengan lutut gemetar. "Itu, anakku." Perawat itu hanya mengangguk singkat. Bayinya laki-laki, lahir prematur di usia 7 bulan. Paru-parunya belum sempurna. Kami harus membawanya ke ruang NICU, Neonatal Intensive Care Unit, segera. Mohon doanya. Adrian mencoba mengejar, namun langkahnya terhenti oleh kehadiran Maya yang berdiri tegak seperti dinding karang di depan pintu ruang pemulihan Hana. "Hana bagaimana?" tanya Maya kepada dokter yang menyusul keluar. Kondisinya kritis namun sudah stabil. Dia kehilangan banyak darah. "Kita harus menunggu 24 jam ke depan untuk masa pemulihan," jawab dokter. Maya menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah Adrian yang tampak hancur di sudut ruangan. "Lihat, Adrian, itu anak yang ingin kamu ambil hak asuhnya. Dia sedang berjuang sendirian di sana karena ayahnya terlalu sibuk memikirkan cara untuk memuaskan ego." Adrian tidak menjawab. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ambisinya untuk memiliki keluarga sempurna dengan 2 istri telah menghancurkan satu-satunya keluarga nyata yang ia miliki. Di sisi lain, kejatuhan Rendra. Sementara Adrian didera penyesalan, Rendra justru sedang didera kepanikan yang berbeda. Di dalam mobilnya di parkiran rumah sakit, ia sibuk menerima telepon yang tidak kunjung berhenti. "Halo, apa maksudmu audit pajak?" teriak Rendra pada sekretarisnya. "Bukankah semua sudah dibereskan?" "Maaf Pak, tapi ada laporan anonim yang masuk ke kantor pajak lengkap dengan bukti-bukti transfer gelap yang selama ini kita sembunyikan. Dan bukan itu saja, klien-klien besar kita tiba-tiba membatalkan kontrak setelah sebuah video viral menunjukkan bahwa perusahaan kita dipimpin oleh seseorang yang memiliki catatan buruk dalam perilaku domestik." Rendra membanting ponselnya ke dashboard. Napasnya memburu. Maya benar-benar melakukannya. Wanita yang dulu ia anggap tidak mengerti apa-apa tentang dunia luar, ternyata telah memegang urat nadi keuangannya selama ini. Maya tidak hanya pergi, ia memastikan bahwa jika Rendra mengejarnya, Rendra akan datang sebagai seorang pengemis, bukan seorang penguasa. Rendra keluar dari mobil, berniat kembali ke dalam rumah sakit untuk melampiaskan amarahnya pada Maya. Namun, saat ia sampai di lobi, ia melihat beberapa petugas keamanan rumah sakit sudah berjaga. "Tuan Rendra?" tanya salah satu petugas. "Ya, kenapa?" "Ada perintah dari pihak keluarga pasien atas nama Nyonya Maya dan Nyonya Hana agar Anda tidak diperbolehkan memasuki area perawatan. Jika Anda memaksa, kami sudah diminta untuk menghubungi pihak berwajib atas dasar pelecehan dan gangguan kenyamanan pasien." Rendra tertawa sinis, namun tawanya terdengar menyedihkan. Ia sadar ia telah kehilangan akses sepenuhnya. Dunia yang ia bangun dengan keangkuhan kini runtuh berkeping-keping. Ruang NICU, sebuah pertemuan sunyi. Malam harinya, Maya membawa Adrian ke depan kaca ruang NICU. Itu adalah kemurahan hati terakhir Maya, karena ia tahu Hana mungkin akan membencinya jika ia sama sekali tidak membiarkan Adrian melihat anaknya. Adrian menempelkan tangannya di kaca yang dingin. Di sana, bayinya yang mungil, yang ia beri nama Fatih dalam hatinya, sedang berjuang. "Dia sangat kecil, Maya," bisik Adrian dengan suara pecah. "Dia pejuang, sama seperti ibunya," sahut Maya dingin. "Adrian, aku memberimu waktu 5 menit. Setelah ini, aku ingin kamu pergi."
Jangan gunakan anak ini sebagai alat untuk menahan Hana. Jika kamu benar-benar mencintainya, biarkan dia sembuh. Biarkan dia memilih jalannya sendiri tanpa ancaman hukum darimu. Adrian menoleh ke arah Maya. Bagaimana kamu bisa menjadi sedingin ini, Maya? Dulu kamu sangat lembut. Maya menatap lurus ke dalam ruang NICU. Kelembutan adalah hadiah untuk mereka yang menghargainya, Adrian. Untuk orang-orang seperti kamu dan Rendra, kelembutan kami adalah kelemahan yang kalian injak-injak. Aku belajar menjadi dingin agar aku tidak lagi terbakar oleh api yang kalian nyalakan. Maya meninggalkan Adrian di sana sendirian. Ia berjalan menuju kamar perawatan Hana. Saat ia masuk, ia melihat mata Hana perlahan terbuka. Hana menatap langit-langit kamar dengan sayu. Ia tidak menanyakan Adrian. Pertanyaan pertamanya adalah, bayiku, mana? Maya menggenggam tangan Hana yang terpasang infus. Dia hebat, Bak. Dia laki-laki yang kuat. Dia ada di NICU, sedang menunggu ibunya sembuh untuk mendekapnya. Hana tersenyum sangat tipis. Air mata mengalir di sudut matanya. Maya, aku tidak ingin kembali ke rumah itu lagi. Aku ingin memulai semuanya dari nol. Benar-benar nol. Kita akan melakukannya, Bak. Bersama-sama, janji Maya. Malam itu, di tengah aroma antiseptik rumah sakit, sebuah tekad baru tertanam. Maya menyadari bahwa kecantikan fisiknya hanyalah perisai, namun kekuatan aslinya ada pada solidaritas yang ia bangun dengan Hana. Mereka bukan lagi dua istri yang malang, mereka adalah dua ibu yang siap membangun kerajaan dari puing-puing rasa sakit. 3 bulan berlalu sejak malam mencekam di rumah sakit. Waktu seolah bekerja ekstra keras untuk menyembuhkan luka yang menganga. Bayi Fatih, yang dulu begitu rapuh di balik inkubator, kini sudah diperbolehkan pulang. Meskipun badannya masih mungil, tangisannya kuat, sebuah tanda kehidupan yang paling indah bagi Hana dan Maya. Rumah di pinggiran kota itu kini tidak lagi sepi. Gema Nurani telah bertransformasi dari sekadar bisnis catering menjadi sebuah komunitas. Maya, dengan kecerdasan visinya, menggunakan sebagian keuntungan mereka untuk mendirikan sebuah yayasan kecil yang membantu perempuan korban pengabaian dan kekerasan ekonomi. Bak, lihat ini, Maya menunjukkan layar tabletnya pada Hana yang sedang menyusui Fatih di teras. Majalah bisnis ingin meliput kisah kita. Mereka menyebut kita sebagai simbol resiliensi perempuan modern. Hana tersenyum, wajahnya kini nampak jauh lebih segar dan bercahaya, bukan karena polesan makeup mahal, tapi karena kedamaian yang terpancar dari dalam. Dulu aku takut tidak bisa memberi makan anak ini tanpa uang Adrian, Maya. Sekarang, aku justru bisa membantu memberi makan anak-anak lain. Namun, di tengah kesuksesan itu, bayang-bayang masa lalu tetap mengikuti. Kejatuhan sang penguasa. Di sebuah kantor sempit yang pengap di sudut kota, Rendra duduk menatap tumpukan surat sita dari bank. Rumah mewahnya sudah terjual, mobil sportnya telah ditarik, dan reputasinya di dunia pemasaran sudah hancur total. Ia kini bekerja sebagai agen asuransi lepas yang kesulitan mencari klien. Ini semua karena dia, gumam Rendra sambil menatap foto Maya di majalah yang baru saja dibicarakan Maya. Dia menghancurkanku. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu itu bohong. Ia menghancurkan dirinya sendiri saat ia menganggap kesetiaan Maya sebagai sesuatu yang murahan. Pintu kantornya terbuka. Adrian masuk. Penampilan Adrian pun jauh dari kata rapi. Ia tidak bangkrut secara finansial seperti Rendra, tapi ia bangkrut secara mental. Ia telah resmi bercerai dari Hana dan diwajibkan memberikan nafkah anak yang sangat besar, namun ia dilarang mendekat dalam jarak tertentu karena perintah perlindungan yang diajukan pengacara Hana. Aku merindukan anakku, Rendra, ucap Adrian parau. Aku melihat foto Fatih di media sosial yayasan mereka.
Dia sudah besar. Dia punya mataku, tapi dia tidak mengenalku. Rendra menatap temannya itu dengan getir. Kita harus menemui mereka, Adrian. Sekali lagi, bukan untuk memaksa mereka pulang, tapi untuk meminta maaf dengan cara yang benar. Jika tidak, hidup kita akan terus seperti ini, seperti mayat berjalan. Konfrontasi terakhir, penyesalan yang terlambat. Sore itu, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang, Gema Nurani. Maya, yang sedang mengarahkan beberapa karyawan baru, langsung waspada. Ia melihat Rendra dan Adrian turun. Kali ini, tidak ada teriakan. Tidak ada paksaan untuk membuka pagar. Kedua pria itu hanya berdiri di sana, menunduk. Maya memberi isyarat pada penjaga keamanan untuk membiarkan mereka masuk ke area taman depan, namun tetap dalam pengawasan. Hana keluar dari rumah dengan menggendong Fatih, berdiri di samping Maya. Kami tidak datang untuk memohon kalian kembali, suara Rendra bergetar saat ia menatap Maya. Ia melihat wanita di depannya, sangat cantik, sangat berwibawa, dan sangat jauh dari jangkauannya. Aku hanya ingin bilang, kamu benar, Maya. Aku mencintai wajah baru ini, tapi aku adalah monster karena telah membunuh wanita yang mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Aku minta maaf. Maya terdiam sejenak. Ia melihat kehancuran di mata Rendra. Rasa benci yang dulu membara kini terasa seperti abu yang dingin. Maafmu diterima, Rendra. Tapi maaf tidak berarti kembali. Kita sudah berada di dunia yang berbeda sekarang. Adrian kemudian melangkah maju, matanya terpaku pada bayi di pelukan Hana. Hana, aku tidak akan meminta hak asuh lagi. Aku sadar, aku tidak layak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah menjual rumah kita dan memasukkan semua uangnya ke dalam tabungan pendidikan Fatih. Itu atas namamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hana menatap Adrian. Ada rasa perih yang melintas, tapi ia teringat kalimatnya di malam pengkhianatan itu. Terima kasih atas tabungannya, Mas. Itu adalah hak Fatih. Tapi seperti yang pernah kubilang, menikah bukan cara menjaga pandangan. Dan sekarang aku belajar, bahwa pergi darimu adalah caraku menjaga hatiku sendiri. Kedua pria itu berdiri di sana, menyaksikan pemandangan yang menyakitkan. Dua wanita yang dulu mereka miliki, kini telah menjadi ratu di kerajaan mereka sendiri. Mereka melihat betapa bahagianya Hana dan Maya tanpa kehadiran mereka. Boleh aku menyentuh tangannya? Hanya sebentar, tanya Adrian memohon, menunjuk ke arah tangan mungil Fatih. Hana ragu sejenak, lalu ia sedikit menurunkan gendongannya. Adrian menyentuh jari kecil Fatih dengan ujung telunjuknya. Air mata Adrian jatuh mengenai lantai semen. Maafkan ayah, nak, bisiknya. Setelah itu, Rendra dan Adrian berbalik. Mereka berjalan menuju mobil tua mereka, meninggalkan rumah yang penuh cahaya itu. Mereka pulang ke rumah masing-masing yang kosong, sementara Maya dan Hana kembali masuk ke dalam, menutup pintu rapat-rapat, bukan karena benci, tapi karena mereka sudah selesai dengan masa lalu. Malam itu, Maya dan Hana duduk di ruang tengah. Apakah kita terlalu keras pada mereka? Tanya Hana pelan. Maya menyesap tehnya, matanya menatap bintang dari jendela. Tidak, Mbak, kita hanya bersikap adil pada diri kita sendiri. Penyesalan mereka adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tugas kita adalah memastikan Fatih tumbuh di lingkungan di mana perempuan dihormati, bukan hanya karena cantiknya, tapi karena jiwanya. Di bawah sinar lampu yang hangat, kedua sahabat itu tersenyum. Mereka telah kehilangan suami, tapi mereka telah menemukan diri mereka sendiri. Dan bagi mereka, itu adalah pertukaran yang sangat adil.